Biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa baru atau KE merupakan tingkat pengembalian yang diminta oleh pemegang saham atas saham biasa yang baru diterbitkan oleh perusahaan. Perhitungannya sama dengan KS, tapi dengan penyesuaian flotation cost atau biaya emisi. Karena pendanaan laba ditahan tidak perlu mengeluarkan biaya emisi, sedangkan untuk yang penerbitan saham biasa baru pasti mengeluarkan biaya emisi. Contoh biaya emisi melitu biaya underwriter, biaya konsultan hukum, biaya analis sekuritas, biaya promosi, biaya kelayakan, dan lain sebagainya. Biaya modal rata-rata tertimbang atau WACC. WACC ini singkatan dari Weighted Average Cost of Capital. Setiap perusahaan perlu memiliki struktur modal yang optimal, yaitu campuran dari utang, saham biasa, dan saham preferen yang dapat menyebabkan harga saham maksimal atau dapat meningkatkan nilai perusahaan. Struktur modal optimal adalah struktur modal yang dapat meminimumkan biaya modal rata-rata tertimbang. Rumus dari WACC sama dengan sigma dari KX kali WX dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan N, di mana KX adalah biaya modal setelah pajak dari jenis pendanaan X. WX merupakan bobot yang diberikan, dihitung dari persentase pendanaan total perusahaan. Sigma merupakan biaya tertimbang masing-masing jenis pendanaan. Berikut ini disajikan contoh perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Sebuah perusahaan memiliki struktur modal dan informasi biaya modal sebagai berikut. Utang perusahaan sebesar 60 juta dengan bunga sebesar 5% dan pajak 40%. Dengan demikian, biaya modal utang sesudah pajak adalah 3%. Nah, coba Anda hitung dari mana 3% ini. Saham preferen sama dengan 10 juta dengan biaya modal saham preferen sebesar 7%. Modal sendiri sebesar 130 juta dengan biaya modal saham sendiri sebesar 10%. Perhitungan biaya modal rata-rata tertimbang. Kita perlu membuat tabel dengan kolom terdiri dari komponen modal, jumlah modal, biaya modal, jumlah biaya komponen modal, persentase modal, biaya modal tertimbang. Kemudian kita masukkan data nilai atau besarnya modal masing-masing perusahaan, yaitu 60 juta, 10 juta, dan 130 juta. Kita jumlahkan menjadi 200 juta. Kemudian kita masukkan data biaya modal, 3%, 7%, 10%. Berikutnya kita hitung jumlah biaya komponen modal dengan cara mengalihkan jumlah modal kali biaya modal, yaitu 60 juta kali 3% menjadi 1.800.000, 10 juta kali 7% 700.000, 130 juta kali 10% 13 juta, sehingga jika kita jumlahkan menjadi 15.500.000.
Kemudian kita hitung persentase modal, yaitu 30%, 5%, 65%. Ini diperoleh dari 60 juta dibagi 200.000, 10 juta dibagi 60 juta dibagi 200 juta, 10 juta dibagi 200 juta, 130 juta dibagi 200 juta. Biaya modal tertimbang ini dapat kita hitung dengan dua cara. Yang cara pertama, kita lakukan pembagian antara jumlah biaya komponen modal 15.500.000 dibagi 200 juta kali 100%. Atau kita lakukan perkalian antara biaya modal dengan persentase biaya modal. Jumlahnya pasti akan sama. Faktor penentu dan persoalan-persoalan dalam perhitungan biaya modal. Faktor penentu biaya modal. Faktor penentu biaya modal dapat dikelompokkan menjadi faktor yang tidak dapat dikendalikan dan faktor yang dapat dikendalikan, atau uncontrollable dan controllable. Faktor uncontrollable yang penting adalah tingkat bunga dan tarif pajak. Tingkat bunga. Jika tingkat suku bunga bank naik, maka biaya modal utang juga akan naik, karena perusahaan harus membayar bunga yang lebih tinggi untuk memperoleh pendanaan dari utang. Kenaikan bunga juga akan meningkatkan biaya modal saham biasa atau saham preferen. Ini dari mana mekanismenya? Kok bunga naik, biaya modal saham biasa atau saham preferen juga akan naik? Jika tingkat suku bunga naik, biasanya investasi sektor real akan mengalami penurunan. Dan sebaliknya, jika tingkat suku bunga turun, biasanya investasi sektor real akan mengalami pertumbuhan. Mengapa demikian? Inilah yang menjadi alasan jika perekonomian stabil, tidak terjadi inflasi tinggi, dan pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan, maka pemerintah menetapkan tingkat suku bunga BI rate pada tingkat yang relatif rendah. Tarif pajak. Tarif pajak merupakan kebijakan pemerintah yang tidak bisa dikendalikan oleh perusahaan. Meskipun kadang-kadang perusahaan bisa melakukan lobby untuk mendapatkan insentif pajak. Tarif pajak memiliki pengaruh penting dalam perhitungan biaya modal utang. Tarif pajak yang rendah akan membuat investasi saham lebih menarik karena bisa mengurangi biaya modal saham biasa. Meskipun di sisi lain dapat meningkatkan biaya modal utang. Namun secara keseluruhan atau secara umum, tarif pajak yang rendah akan menarik karena akan menurunkan WACC. Faktor controllable yang merupakan kebijakan perusahaan untuk mempengaruhi biaya modal meliputi kebijakan struktur modal, kebijakan dividen, dan kebijakan investasi. Ketiga kebijakan ini digunakan oleh perusahaan untuk menetapkan struktur modal yang optimal. Persoalan-persoalan dalam perhitungan biaya modal. Sumber dana dari depresiasi. Depresiasi merupakan sumber dana yang besar bagi perusahaan, namun di sini tidak dibahas. Secara umum, biaya modal dari depresiasi dapat disamakan dengan biaya modal laba ditahan. Jenis kepemilikan perusahaan tertutup.
Pada jenis kepemilikan perusahaan tersebut, dalam jenis kepemilikan perusahaan tertutup, kesulitan dalam perhitungannya adalah dalam memperoleh data yang akurat. Namun demikian, secara umum perhitungannya sama dengan perusahaan go public. Masalah penaksiran atau pengukuran. Kita tidak akan benar-benar yakin dengan akurasi penaksiran biaya modal yang sebenarnya. Biaya modal untuk proyek-proyek dengan risiko berbeda. Pengukuran risiko suatu proyek juga sulit, karena sedikit banyak tergantung dari subjektivitas. Pembobotan dalam struktur modal. Penentuan struktur modal yang optimum sendiri merupakan pekerjaan yang besar. Pembobotan dalam struktur modal ini nanti akan kita bahas dalam bab selanjutnya dalam analisis leverage. Penyesuaian risiko. Proyek yang berisiko perlu diberikan biaya modal yang lebih tinggi. Penyesuaian risiko perlu dilakukan dengan mempertimbangkan risiko berdiri sendiri (standalone risk), yaitu risiko yang dimiliki oleh suatu aktiva jika aktiva tersebut merupakan satu-satunya aktiva perusahaan dan jika investor hanya memiliki satu saham saja. Risiko ini diukur dari variabilitas atau fluktuasi harapan dari tingkat pengembalian aktiva tersebut. Risiko internal. Risiko internal perusahaan. Risiko yang diukur melalui pengaruh suatu proyek terhadap ketidakpastian mengenai laba perusahaan di masa mendatang. Risiko ini dapat dihilangkan dengan melakukan diversifikasi proyek. Risiko pasar atau market risk. Risiko yang tidak dapat dihilangkan terjadi karena pengaruh faktor ekonomi atau konjungtur makroekonomi. Sekali lagi, yang menjadi persoalan dalam penyesuaian risiko adalah karena penyesuaian risiko tersebut bersifat subjektif dan arbitrer atau mana suka. Biaya modal yang risikonya disesuaikan disebut sebagai biaya modal setelah penyesuaian risiko. Biaya modal yang sesuai yaitu biaya modal yang sesuai untuk suatu proyek tertentu dengan mempertimbangkan tingkat risiko dari proyek tersebut. Semakin besar risiko, maka semakin tinggi biaya modalnya. Ringkasan. Asumsi dalam materi ini, struktur modal telah ditentukan. Dalam materi tentang struktur modal dan leverage yang akan dibahas pada bagian berikutnya, di dalamnya membahas mengenai bagaimana perusahaan menentukan struktur modal dan pengaruhnya pada WACC. Kemudian sebelumnya juga sudah dibahas mengenai biaya modal disebut sebagai tingkat batas atau hurdle rate. Biaya modal yang digunakan dalam analisis merupakan biaya modal sesudah pajak. Ada WACC. Biaya modal utang, biaya modal saham preferen, biaya modal saham biasa. Biaya modal saham biasa terdiri dari biaya modal laba ditahan dan biaya modal dari penerbitan saham baru. Terdapat 3 metode dalam perhitungan biaya modal saham biasa. Kemudian dibahas pula struktur modal optimal. Kemudian biaya modal setelah penyesuaian risiko.